Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Suaraku kedengaran ya? Harapannya suaraku cukup jelas. Thank you teman-teman sudah hadir malam hari ini. Seperti hari-hari sebelumnya, setiap Selasa, kami Sabdayut pasti menemani kalian dari jam 7 sampai kurang lebih jam 8 nanti ya. Kita akan ngobrol bareng seperti flyer yang teman-teman sudah bisa lihat dan juga judul di kiri atas ya sesuai judul kita Gen Z. Karena minggu lalu kan kita sudah bahas nih generasi milenial atau generasi Y ya. Jadi minggu ini kita mau mengenal lebih lagi generasi selanjutnya dari milenial yaitu Gen Z. Nah, nggak lama-lama lagi, tentunya aku nggak mau sendirian saja. Kita invite langsung saja teman. Oke, boleh kita kenalan dulu ya, sembari menunggu Agas. Oke. Nah, dari Via dulu silahkan. Terus Ibu Yulia. Oke, hai teman-teman, Bu Yulia, Kak Halo. Ray, dan semua teman-teman Sabda Researcher, Sabda Youth. Perkenalkan, nama saya Via. Saya sekarang pelayanan di PK Kristen School Palembang. Salam kenal semuanya. Oke, aku Ya, Yulia, aku asli orang Solo, melayani di Sabda dan bergereja di Gereja Kristen Abdiel Abdi Sabda. mantap. Ya, teman-teman, aku Ray sebagai host Sabda Youth gitu ya. Eh, sekarang pelayanan di Kediri juga dan di Sabda juga gitu. Di Kediri di Gereja Tuhan di Indonesia GTDI. Oke, itu sekilas dari kami. Salam kenal teman-teman supaya kita lebih akrab ya kan, makanya kenalan tadi. Oke, Ini lama aku ya perkenalan ya. teman. Iya, Gimana guys? perkenalan. Perkenalan ya, ini. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, Shalom, selamat malam semuanya bisa join lagi di live ini. Perkenalkan nama saya Agastya Petra Budiana, bisa dipanggil Agas, dan saat ini saya bergereja di mana-mana. Karena masih mencari gereja yang baru ya, karena masih merantau. Mantap. Oke, nice. Gereja di mana saja dari Agas. Oke, senang bisa melihat teman-teman kembali ya, dan teman-teman di rumah sekali lagi ketika nanti kami diskusi, teman-teman silahkan memberikan komentar, ikutan nimbrung ya, karena kami juga ajak kalian untuk berdiskusi. Jadi bukan hanya kami berempat, tapi kita semua yang nonton pun kami ajak diskusi. Nah, dan sekaligus memberi pengumuman, mungkin sebagai informasi juga, kalau teman-teman mungkin baru pertama kali join di Sabda Youth. Jadi Sabda Youth itu apa sebenarnya? Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng melalui platform Instagram live bareng ya, untuk mendiskusikan topik-topik yang relate dengan anak muda yang mungkin jarang diangkat di kaum muda gitu ya. Itu sesuai dengan visi kami sendiri dari Sabda Youth, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, makanya kami sering angkat topik-topik yang fresh, yang relate juga tentunya. Nah, itu sekilas tentang Sabda Youth teman-teman. Dan kita langsung aja mulai obrolan kita, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kak Via boleh berdoa? Silakan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan kepada kami sepanjang satu hari ini. Kami boleh melewati hari ini. Dan malam hari ini kami boleh bersama-sama akan ngobrol bareng tentang Gen Z. Tuhan menolong kami, memberikan kepada kami pengertian, dan biarlah setiap obrolan kami juga dapat menjadi berkat bagi semua penonton yang hadir. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan menolong juga jaringan yang kami pakai. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga tidak ada kendala, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Thank you, Kak Via. Nah, sebagai informasi juga teman-teman, topik atau tema di sepanjang bulan ini adalah New Generation. Jadi tiap minggunya pasti nyambung. Kalau teman-teman mungkin belum melihat minggu lalu, boleh juga nanti setelah live ini disimak ya. Rekamannya ada di Instagram Sabda Resources maupun di situs live.sabda.org supaya tetap nyambung nih. Karena kalau minggu ini generasi Z, minggu lalu kan generasi milenial. Jadi itu sangat berguna untuk kita dapat mengenal tiap generasi. Nah, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang teman-teman. Makanya kita mau kenalan dulu nih dengan generasi yang mau kita bahas, yaitu generasi Z atau Gen Z ini. Siapakah sih sebenarnya mereka itu, dan tahun berapa aja yang dimaksud atau yang termasuk dari Gen Z ini? Silakan. Gen Z ya. Gen Z itu adalah
teman-teman mungkin teman-teman sekarang sudah gede, itu kelahiran sekitar tahun 97 sampai ke 2012. Jadi kalau dihitung sekarang itu mungkin usianya beranjak remaja dan juga sudah dewasa, mungkin masih sekolah, SMP, SMA, atau mungkin kuliah dan juga bekerja gitu ya. Nah, saya sendiri adalah Gen Z. Mungkin teman-teman yang hadir malam hari ini juga ada yang dari Gen Z. Salam dari Gen Z. Anak-anak Gen Z memang saat ini menjadi angkatan yang paling banyak jumlahnya gitu ya. Karena mereka, apalagi mereka sudah memasuki angkatan kerja. Anakku sendiri juga anak Gen Z nih, usianya 25 tahun. Dan melihat perkembangan dia, aku kerasa sih memang anak-anak Gen Z ini anak yang kreatif gitu ya, dan energik, sangat suka berkomunitas, dan sangat inklusif. Dia nggak terlalu suka eksklusif gitu ya, dan senang bergaul dengan siapa saja ya. Saya senang sih lihat ciri-ciri anak Gen Z. Kemungkinan ya seperti Via juga gitu ya, energetik, dan selalu senang, kelihatan gembira gitu ya. Ya, hai Agas. Ya. Halo Ibu, ini sudah membicarakan ciri-ciri kah atau apa? Belum. Iya. Belum ya? Belum, Oke, aku mau nanya dikit nih. Oke, menurut profil generasi milenial Indonesia, jadi ini aku dapat data dari Badan Pusat Statistik, kalau Gen Z ini di kelahiran 1995 sampai 2012 nih teman-teman. Dan juga Gen Z ini aku sempat baca sebuah artikel juga bahwa Z-nya ini adalah Zoomer gitu ya. Artinya mereka lahir dan tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat gitu. Wah, kalau pakai data itu aku termasuk Gen Z nih. Tapi beberapa artikel menyebutkan 97 sih, kayak yang dibilang Via tadi, kebanyakan 97 sampai 2012. Nah itu bagian dari mereka, dan Gen Z sendiri tuh namanya kayak keren sendiri gitu ya. Kalau sebelumnya Gen Y, Gen X gitu ya, ya seperti ya udah gitu. Tapi Gen Z dari bahasanya sendiri, keren habis gitu, sehingga membuat Gen Z ini terkenal dengan cepatnya, terus terkenal dengan dekat sekali dengan media sosial dan segala macamnya. Jadi ya itulah Gen Z. Ya. Kalau Kak Ray tadi masih abu-abu ya antara Gen Z atau bukan Gen Z gitu ya. Tapi kalau aku di sini udah pasti Gen Z, udah pasti Gen Z, dan sangat nggak afdol ya kalau kita cuma ngomongin Gen Z aja definisi, tapi kita mau tahu lebih dalam nih, apa sih ciri-ciri dari Gen Z ini atau generasi Z ini gitu ya, ciri-ciri spesifiknya. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan? Ya, aku pikir anak Gen Z anak yang paling dekat dengan teknologi ya. Sebenarnya anak milenial juga udah deket sih, tapi anak Gen Z lebih dekat lagi dengan dengan gadget dan dengan teknologi, dan sangat up to date dan selalu ngikutin apa saja dari gadget mereka, baik itu dalam berkomunikasi, dalam belajar. Aku salah satu hal yang aku kagumi gitu ya dari anak-anak Gen Z itu, mereka bisa pakai semua device baru, device lama, semuanya bisa pakai. Ya, setuju banget dengan Ibu Yuli ya. Gen Z ini tadi seperti yang kita tahu, dia itu energik gitu ya, saya pribadi ya, energik, terus jiwa-jiwanya itu jiwa-jiwa yang pekerja keras. Mungkin sekarang itu Gen Z lagi generasi yang akan memimpin nih masa depan negara kita atau dimanapun gitu ya, energik sekali. Tapi Gen Z ini juga dibalik energiknya dia, dengan keadaan mereka melek, udah kenal teknologi udah berkembang pesat, mereka mendapatkan banyak sumber informasi, tiap hari update tiap hari gitu. Tapi mereka juga punya kelemahan, justru karena sangat dipercepat dengan banyaknya informasi di media sosial, di teknologi yang mereka kenal, mereka itu juga gampang gampang stres gitu ya, lemah. Karena apa gitu? Kalau melihat dia merasa kayak tersaingi dengan orang lain, dia merasa kayak nggak bisa ngikutin tren zaman sekarang. Jadi itu membuat mereka cemas dan takut, udah gampang stres gitu. Ya, itu
menjadi salah satu karakteristik Gen Z itu sendiri sih. Kalau aku beberapa artikel yang aku baca tuh, Gen Z itu self proclaimnya lumayan besar gitu, karena ya melihat media sosial, melihat lingkungan, sehingga mengklaim diri sendiri, wah aku berarti ini, aku berarti ini, tanpa ada kajian yang mungkin resmi bisa dibilang gitu, atau mungkin analisa-analisa lebih lanjut gitu ya. Nah itu Gen Z karena pengaruh media sosial dan teknologi itu tadi. Ya, Sih. aku nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak? Aku sih pernah dengar akhir-akhir ini gitu, anak Gen Z itu disebut sebagai generasi strawberry. Ada yang ngerti nggak? Kenapa disebut strawberry? Ya, menarik. Ada banyak sih, yang mengatakan seperti itu. Gen Z adalah generasi strawberry, walaupun spesifik generasi strawberry itu nggak hanya Gen Z gitu. Maksudnya nggak ditujukan untuk generasi satu aja, tapi termasuk generasi-generasi yang lain gitu. Tapi yang menjadi ciri khas Gen Z adalah generasi strawberry karena lembeknya, kayak itu tadi, self-proclaimnya yang tinggi. Makanya strawberry kan lembek gitu ya, juicy gitu ya. Jadi kalau media sosial bilang apa, dia percaya gitu. Nah itu makanya dibilang strawberry itu ya, yang ku tahu sih sedikit. Ya, aku ngelihat apa namanya istilah generasi strawberry itu bukan istilah positif ya, tapi istilah negatif karena melihat itu tadi ciri-ciri negatif dari Gen Z. Kemudian mereka ini muncul kelihatannya bukan dari dunia barat justru ya, tapi dari Asia, khususnya dari Taiwan. Istilah generasi strawberry itu muncul dari sana karena mereka melihat strawberry itu cantik ya. Kalau dilihat kan dari luarnya tuh wow, merah, merona, bagus gitu ya. Secara penampakan itu bagus. Tapi ketika dipenyet gitu, strawberry langsung hancur gitu ya. Nah, itu salah satu kelemahan dari Gen Z. Ketika mereka tertimpa masalah atau ketika mereka dikritik atau ketika mereka apa namanya kena serangan gitu ya, gampang banget hancur gitu, gampang banget patah. Itu sebabnya dari banyak statistik ya, anak Gen Z itu anak yang paling banyak mengalami itu tadi stres mental. Bahkan jumlah anak-anak yang bunuh diri di Gen Z itu banyak banget itu dibandingkan generasi-generasi yang lain. Jadi generasi Z ini atau Gen Z ini sangat rapuh gitu ya. Ketika menghadapi hantaman tuh nggak bisa kuat gitu. Nah itu bagi aku ya itu aku nggak seneng sih dengan istilah strawberry, tapi ya itu memang ada benernya sih, ada benernya. Tapi ini ada pertanyaan dari Elan Handoko, apakah Gen Z termasuk generasi yang rentan kena mental health? Ya itu tadi dari statistik ya, dari banyak banyak news, memang dibilang kalau generasi Gen Z ini generasi yang paling rentan dengan mental health. Makanya ya ini mungkin ada sejarahnya ya, maksudnya sejarah yang cukup kelihatan. Karena kebanyakan anak-anak milenial dan juga generasi apalagi sebelumnya ya, kayak baby boomers gini, dalam keluarga tuh selalu minimal ada 3 anak atau 4 anak atau 2 anak lah minimal. Tetapi generasi Gen Z ini kebanyakan keluarga yang hanya beranak 1. Jadi sangat disayang banget, sangat dieman-eman. Kalau yang anaknya banyak 7 atau 8 kan kalau hilang 1 masih ada 7. Tapi kalau 1 hilang, itu makanya mereka sangat sayang banget dengan anak yang semata wayang ini, sehingga mereka cenderung manja. Dan ketika manja, orang tua tuh kurang memberi kekuatan gitu ya, ketika menghadapi hantaman, ketika menghadapi kritik, menghadapi masalah, itu langsung anak Gen Z akan cenderung menurun gitu ya, ke energinya hilang. Jadi pemurung, jadi pendiam. Benar banget, setuju sama yang dikatakan. Setuju banget sama yang dikatakan Bu Yulia tadi ya. Gen Z ini mudah kena mental ya. Ini ada komen dari Ibu Evi ya, bahwa ini ya, ketika dikritik mudah sekali mungkin tersinggung dan sebagainya seperti itu. Karena mungkin
Gen Z ini dia mendapatkan informasi dengan mudah gitu ya. Jadi Gen Z ini juga bisa memilah apakah informasi yang dia berikan ini benar atau tidak gitu ya. Bahkan Gen Z ini tidak melihat siapa yang berbicara. Apakah yang berbicara itu jauh lebih tua ataukah itu atasan kita. Sehingga ketika mereka merasa, oh ini nggak benar, mereka langsung bantah. Jadi menurut aku Gen Z ini karakternya tuh apa ya, keras kepala seperti itu ya. Dia susah sekali diberi masukan gitu ya. Berinovasi iya, tetapi dia keras kepala gitu. Ini kamu ngomongin diri sendiri atau kelompok Gen Z nih? Gimana Via? Kamu yang juga anak Gen Z setuju nggak nih? Iya sih, di balik kekuatan yang dimiliki oleh Gen Z ya, maksudnya dengan percepatan, teknologi yang sangat berkembang, mereka dapat informasi sumber banyak. Justru kalau menurut saya pribadi susah mengelolanya gitu loh. Jadi kayak terlalu banyak nih dapat informasi. Mungkin dia kayak punya satu problem, lalu dia mungkin search nih. Terlalu banyak. Jadi itu membuat kita stres gitu ya. Karena kayak banyak banget sumbernya, jadi kadang susah mengelolanya di dalam otak pikiran kita, jadi itu buat kita kayak stres gitu. Itu sih menurut saya. Atau teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang di rumah berpendapat yang Gen Z, ada saya lihat nih teman saya hadir. Ya. Oke. Sorry, Ray. Silakan, Ray. Oke, sepakat sih yang disampaikan teman-teman gitu, bahwa banyaknya informasi apalagi media sosial sekarang gitu. Jadi nggak bisa terfilter sendiri karena memang lahir kan sudah ada media sosial dan teknologi ya. Jadi dianggapnya itu sebuah kebenaran gitu. Jadi sehingga apapun yang keluar di media sosial, pendapat-pendapat apapun itu ya bagi mereka, oh ini relate nih, berarti bener nih gitu ya. Makanya kan sekarang kalau di teman-teman lihat di media sosial gitu, ada reels-reels yang kirim ke pesawat nomor 3 gitu, itu berarti temenmu gitu, atau gitu-gitu. Jadi percaya dengan hal itu gitu. Itu sih. Ya. Mungkin anak Gen Z perlu kadang-kadang puasa HP kali ya, supaya dia benar-benar mendengar berita yang real gitu, bukan yang dari digital, karena digital banyak hoax dan banyak penipuan. Oke, ya itu tadi saya bilang ya, Gen Z ini juga punya sisi positif, dengan mereka sangat aktif di media sosial, itu juga membawa dampak positif bagi orang-orang gitu ya. Jadi kayak banyak kasus-kasus atau banyak juga orang-orang yang butuh pertolongan itu akhirnya jadi viral. Akhirnya itu membuka mata orang-orang untuk bisa menolong, mungkin untuk bisa berpendapat positif mungkin untuk media sosial gitu. Jadi ada juga positifnya, tapi ya negatifnya lagi itu kayak yang saya bilang tadi, Kak Ray bilang kadang-kadang susah untuk mengelolanya karena terlalu banyak diserap dari informasi dari dunia digital itu sendiri gitu. Nah, ada pendapat teman-teman yang lain lagi? Oke, ini aku mau nangkep ini cerita positif dari Gen Z ini ya. Karena yang tadi kita udah bilang bahwa Gen Z ini kan mudah menerima informasi dengan cepat gitu ya. Dia kritis. Aku mau menyoroti ciri-ciri Gen Z sekarang ini, informasi yang dia dapatkan itu kan semua informasi ya. Bukan hanya saja hal-hal yang bersifat sekuler, tetapi juga hal-hal yang bersifat rohani gitu ya. Contohnya kayak aku ini kan Gen Z tapi bukan orang teologi ya. Tetapi nilai positifnya adalah aku bisa memahami kebenaran firman Tuhan lebih lagi itu melalui teknologi yang ada. Aku bisa pakai AI, ya kan, untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Ini positifnya. Dan bahkan aku juga bisa mengajari gitu ya, mengajari orang tua aku juga, terutama mamaku yang juga bukan orang teologi ya, tapi kita bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui perkembangan teknologi yang ada. Ini apa ya, nilai positif lagi dari Gen Z gitu ya, bisa menjadi apa ya, jendela gitu ya bagi orang-orang yang lebih tua. Ya, kayak aku kalau lagi ada masalah HP, Jessica, langsung panggilan aku. Semua masalah gadget serahkan kepada anak Gen Z, maka semuanya beres. Gitu ya, Agas ya. Iya, Bu. Ya, benar sekali ya. Nah, minggu lalu nih kita kan
sudah bicarain tentang generasi milenial juga ya, yang di atasnya Gen Z gitu ya. Yang kebanyakan mereka tuh kalau dilihat tuh meninggalkan gereja gitu, meninggalkan persekutuan gitu. Kayaknya mungkin ada perbedaan nggak sih ya dengan Gen Z sekarang gitu? Apakah Gen Z juga meninggalkan gereja, atau apakah Gen Z ini juga justru lebih tertarik dengan hal-hal spiritual di gereja gitu dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya gitu? Apakah Gen Z ini suka komunitas baik secara online ataupun offline, ataupun mereka Aduh, Hilang hilang. suaranya. Coba lagi. gimana? Ke-mute kali ya. Iya, coba lagi. Iya. Hilang tadi. Ini sudah masuk? Iya. Udah. Bagian terakhir tapi kamu bisa ulang, Via. Ya. Nah, tadi saya bilang kalau generasi-generasi sebelumnya, generasi milenial itu kan kelihatan mereka itu meninggalkan dan kurang tertarik dengan hal-hal yang gereja, hal-hal rohani. Nah, mau teman-teman gimana nih Gen Z? Apakah sama dengan generasi-generasi sebelumnya? Atau bahkan Gen Z ini justru lebih tertarik dengan gereja, persekutuan, baik secara online, secara onsite, atau lebih tertarik dengan komunitas di gereja? Mereka bisa berbagi pengalaman, sharing nih. Gimana nih menurut teman-teman? Ya oke. Kalau nyinggung minggu lalu milenial lebih cari komunitas yang nyaman gitu ya untuk dalam persekutuan. Jadi bisa jadi keluar dari gereja, tapi kalau untuk Gen Z spesifik memang aku lihat mereka lebih semangat gitu untuk datang ke gereja, karena salah satu dampak positif dari FOMO ini tadi kan lagi viral tuh konser-konser rohani atau apapun, bahkan konser-konser dunia juga, makanya diadaptasi juga kan untuk konser rohani. Nah, itu salah satu manfaat yang positif bagi yang kulihat sih untuk Gen Z, sehingga ketika ada konser rohani mereka berbondong-bondong datang. Pun di gereja ketika ibadah minggu juga gitu ya, dengan update-update di media sosial sedang ibadah, itu salah satu hal yang positif sih bagi aku untuk melihat bahwa Gen Z ini terkait Kristen dan gereja itu mereka cukup aktif terkait hal itu. Gitu. Itu sih. Ya. Oh, sorry, Setuju banget silakan. Dengan yang dikatakan Kak Ari tadi gitu ya. Apalagi gereja sekarang banyak gereja mulai berbenah gitu ya. Mereka mulai menarik perhatian anak-anak muda, khususnya anak-anak Gen Z. Hilang lagi. Suffering. Aduh. Ya. Oke, aku mungkin nanggepin yang Ray tadi ya. Memang anak-anak Gen Z itu lebih lebih memiliki kepekaan rohani dibandingkan mungkin generasi milenial. Tapi sebenarnya bukan kekristenan aja sih, rohani yang yang aku lihat sih hal-hal yang rohani, yang religius itu anak-anak Gen Z tertarik gitu ya. Jadi kalau sampai anak-anak Gen Z itu tertarik kepada kekristenan, itu perlu ditinjau ulang gitu, karena kadang apakah itu karena religiusnya yang dia tertarik, atau memang dia tuh punya iman yang sedang bertumbuh. Jadi menurut aku anak-anak Gen Z ini perlu dibimbing ya, perlu mendapatkan perhatian secara khusus, secara rohani, supaya kerohaniannya itu bukan hanya sekedar dia tertarik dengan hal-hal yang religius, tetapi benar-benar imannya tuh bertumbuh di akar yang benar gitu, di akar kekristenan yang benar, di dalam iman Alkitab, di dalam iman Yesus Kristus. Perlu ditinjau ulang kadang-kadang. Ya, setuju dengan pendapat Kare dan Ibu Yulia. Gen Z ini kan suka sesuatu yang mereka kan semangat, energik nih. Jadi mereka tuh suka yang kayak bareng-bareng gitu, rame-rame gitu ya. Jadi mereka tuh suka hal-hal kerohanian. Kalau saya pribadi memang lagi semangat-semangatnya gitu, apalagi kan Gen Z ini kan range-nya antara 13 tahun ke atas. Jadi remaja, menginjak dewasa, bangku perkuliahan, itu mereka lagi semangat-semangatnya nih untuk ke gereja, pelayanan, bahkan kalau dilibatkan dalam pelayanan mungkin kayak nari, main musik, worship leader, singer, itu mereka lagi suka-sukanya nih gitu ya, lagi semangat-semangatnya gitu. Jadi kalau dibilang
ya mereka memang sekarang ini lagi semangatnya. Jadi gereja perlu memperhatikan ini gitu ya, supaya mengikuti apa ya, mengikuti trennya mereka juga gitu. Seperti yang Kak Rey bilang, mereka kan FOMO, suka konser rohani, suka mungkin lagu-lagu yang mungkin yang menyentuh mereka mungkin ya, yang up to date gitu ya, konsep-konsep ibadah yang lebih up to date, yang lebih mungkin membawa mereka mungkin kayak sharing kayak gitu. Nah, anak-anak muda kan suka yang begitu. Gen Z ini kan lebih suka yang begitu. Mereka bisa meluapkan emosional mereka, kecemasan mereka. Nah, Gen Z itu kan suka begitu. Nah, gereja perlu memperhatikan ini. Dengan keadaan Gen Z yang lagi semangat-semangatnya ini, gereja juga harus semangat gitu ya, menyambut mereka kayak gitu sih. Ya, aku mau menanggapi tentang konser rohani tadi ya Kak ya. Ini ke Bu Yulia. Ya. Terkait konser rohani ini memang menurut aku bisa Tuhan pakai, merupakan cara Tuhan gitu ya, yang sungguh unik untuk menarik generasi-generasi muda gitu ya. Karena di tengah kondisi dunia yang sedang kacau balau ini, gereja juga butuh penerus gitu loh. Gereja juga butuh penerus dan Injil itu harus tetap diberitakan. Nah, bagaimana supaya menarik kaum Gen Z ini ya Tuhan pakai melalui konser-konser rohani, dan saya yakin dan percaya bahwa konser rohani itu bukan hanya sekedar kita sing and song, tapi juga aku yakin dan percaya ada hadirat Tuhan yang hadir di situ, karena juga banyak kesaksian setelah ikut konser rohani ada mujizat terjadi gitu. Jadi bisa kita penting kita memfokuskan diri kita bahwa kita datang, kita mau menyembah Tuhan. Aku yakin dan percaya kita tidak akan pulang membawa sia-sia, membawa apapun pasti kita bawa berkat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, tadi sempat kita diskusikan juga ya, salah satu karakteristik adalah Gen Z ini suka dengan hal-hal yang isu-isu sosial gitu ya, termasuk isu-isu rohani atau kekristenan. Makanya kita nggak heran kalau lihat Gen Z tertarik dengan topik-topik teologi ya gitu, topik-topik diskusi terkait hal itu, karena memang mereka senang berdiskusi terkait hal-hal tersebut gitu ya. Nah, ini jadi kesempatan yang baik juga gitu untuk orang-orang gereja atau hamba Tuhan juga itu bisa lebih gimana ya, bisa membuat konten-konten terkait hal itu juga gitu, karena Gen Z juga suka terkait isu-isu itu gitu, dan ya harusnya gereja hadir supaya isu itu tidak kemana-mana dan tidak liar, apalagi banyak pandangan-pandangan yang sepertinya Kristen ternyata bukan gitu ya, itu yang harus diperhatikan. Makanya Gen Z ini ya itu tadi mudah terpengaruh hal-hal yang berseliweran lah di media sosial itu sih. Ya, setuju banget ya. Gereja perlu menolong anak-anak Gen Z ini bisa mengerti pergumulan hidupnya. Anak-anak Gen Z itu memang suka pengalaman. Jadi kalau ada hal baru itu pasti dia akan tertarik karena itu hal baru dan dia ingin mengalami itu gitu ya. Nah, paling tidak hal-hal yang sudah menarik mereka ini harus dilanjutin. Jangan cuma di surface aja, jangan cuma di kulitnya aja, tapi benar-benar mereka itu mendalami dan memiliki landasan. Kalau enggak, nanti gampang sekali tercabut. Bukan hanya itu, tapi nanti kalau ada masalah sedikit aja langsung dia akan ketinggalkan imannya. Nah, itu yang aku pikir kita sebagai orang-orang yang dewasa, paling tidak yang mengerti kebutuhan Gen Z, kita perlu memberi perhatian khusus gitu untuk mereka, karena mereka sebenarnya tertarik dengan hal-hal kerohanian, tapi kalau itu hanya di surface, kalau itu hanya di kulitnya aja, itu akan mudah hanyut gitu ketika terlanda masalah-masalah. Oh, betul sekali. Saya setuju dengan Ibu Yulia. Apalagi generasi Gen Z ini kan, kalau saya lihatnya ini juga ya, apa namanya, mereka itu identik juga dengan apa ya, tingkat keponya tinggi gitu ya. Ingat tahu gitu, tingkat keponya tinggi ya. Kalau saya menyoroti lebih kayak ke usia-usia yang muda, remaja yang lagi beranjak remaja dan dewasa ini kan, ini rentan yang seperti Kak Rey bilang, mereka akan dapat super takutnya mereka akan mengikuti jadi sumber informasi yang salah gitu. Jadi gereja atau hamba-hamba Tuhan di gereja harus memperhatikan khusus gitu Gen Z ini, jangan sampai terhilang, khususnya dari tingkat remaja, karena mereka lagi cari tahu nih identitas diri mereka. Mungkin nanti mereka bisa cari
lewat media sosial gitu. Jadi hamba Tuhan di gereja ini harus menekankan gitu ya dari sejak mereka usia remaja yang lagi matang-matangnya gini. Itu sangat penting sekali, harus diperhatikan supaya jangan sampai terhilang, identitas mereka terhilang, mereka terhanyut di bawah dengan sumber informasi yang salah gitu ya. Harus seperti yang Ibu Yulia bilang, kembali ke Alkitab. Identitas diri mereka itu harus mereka temukan lewat firman Tuhan gitu. Tugas gereja sih ini. Iya. Ya. Halo Agas. Halo. Agas boleh keluar masuk nih. Aja ya. Itu kita terbuka, jadi kamu bisa masuk kapan saja. Aku izin ya teman-teman. Ya, boleh. Kenapa sinyalnya, guys ya? Sinyalnya kurang bagus. Oh, kurang tahu kalau itu, Bu. Tapi kalau suara teman-teman dan Ibu Yulia, puji Tuhan sebenarnya lancar. Oke, ya nggak apa-apa. Ini teman-teman, aku punya satu pertanyaan sih untuk teman-teman ya. Ini teman-teman Gen Z kan banyak sekali tumbuh di era digital gitu ya, dan bukan hanya sekedar digital, tapi digital yang sangat maju dan maju sekali. Dan apa saja yang dibutuhkan anak Gen Z itu terpenuhi dengan apa yang ada di dalam digital, entah itu komunitasnya, entah itu informasinya, entah itu relasinya, dan apapun mereka bisa dapatkan semua. Nah, tapi di satu pihak, nih gereja malah kebalikannya gitu ya. Karena setelah pandemi, banyak sekali gereja yang malah pengen kembali ke masa lalu, pengen kembali orang-orang harus onsite. Bahkan aku melihat ada beberapa gereja menutup kebaktian online-nya, dan mereka mengharuskan mereka datang onsite. Nah, teman-teman Gen Z nih yang kalian tuh yang sangat familiar dengan digital, kira-kira kalau gereja menutup kebaktian online itu teman-teman akan merasa kehilangan nggak? Apa yang kalian harapkan dari gereja ketika gereja tidak lagi memberikan pelayanan online untuk kebaktian? Menurut aku ini ya sangat disayangkan sekali ya Bu Yulia ya, karena mungkin waktu pandemi COVID-19 kemarin kita dipaksa nih untuk melakukan pelayanan secara online gitu ya, dan secara nggak sadar kita sudah melakukan kemajuan teknologi, bahkan kita masukkan teknologi di dalam gereja. Tetapi memang ya tidak bisa dipungkir yang dikatakan Bu Yulia tadi benar, bahwa beberapa gereja tidak lagi melayani secara online. Ini menurut aku sangat disayangkan ya, karena ini merupakan suatu kemunduran gitu ya, dimana sebenarnya dengan adanya pelayanan online atau pelayanan streaming itu kita bisa melibatkan Gen Z, yang mana Gen Z ini merupakan tongkat estafetnya gereja gitu loh. Kita bisa pakai Gen Z ini untuk melanjutkan pelayanan gereja, tetapi kenapa malah di stop? Nah, ini sangat disayangkan sih menurut aku gitu. Ya, setuju sekali Kak Agas. Dan sekarang anak-anak muda, maksudnya tanpa diajari pun tentang dunia digital, mereka udah jago IT gitu ya. Karena tiap hari melek langsung buka HP gitu ya, langsung serba tahu gitu. Dan gereja juga, maksudnya khususnya gereja juga jangan menganggap oh susah menggunakan teknologi digital di dalam gereja gitu. Ya harus terus mau belajar gitu, harus terus mau belajar. Banyak sekali akses yang sekarang bisa jadi sumber untuk belajar. Ya. Buffering lagi dua-dua. Sabda nih salah satunya, Sabda bisa diundang untuk mereka lebih tahu bagaimana nih membawa gereja yang firman Tuhan itu dengan dunia teknologi gitu. Iya, setuju banget Via. Bagaimanapun juga generasi Gen Z walaupun sangat energetik, tapi banyak dari kalian memang pemakai teknologi yang terbanyak gitu ya. Karena itu gereja paling tidak mengambil manfaat gitu ya dari generasi digital, sehingga generasi Z ini bisa ikut ambil bagian. Aku senang sih tadi ada usulan bahwa mereka harus terlibat di dalam pelayanan, karena itu memang semangat mereka ya, ikut terlibat dalam pelayanan, ikut ambil bagian itu. Nah, cuman sayangnya kadang gereja tuh nggak memberi kesempatan gitu untuk anak-anak Gen Z untuk terlibat, apalagi dalam hal kepemimpinan gitu ya. Semuanya dipimpin oleh orang-orang baby boomers, orang milenial, sehingga ide-idenya ya itu gitu ya. Harusnya kita mulai memasukkan
anak-anak Gen Z untuk ambil bagian sebagai apa, memegang posisi lah gitu ya, supaya bisa memberi masukan, dan teman-teman yang lain itu bisa melihat dari generasi baby boomers atau milenial itu bisa menilai apakah usulan-usulan mereka itu sesuai dengan prinsip Alkitab. Tapi jangan disamakan dengan, oh ini bukan tradisi kita dulu, tradisi itu nomor 2, nomor 3, nomor 4 deh. Tapi apakah ini sesuai dengan prinsip Alkitab? Kalau itu prinsip Alkitab, teman-teman, anak-anak maksudnya generasi Z itu bisa bereksplorasi lebih lagi gitu, dan harus diberi kesempatan sehingga mereka bisa ikut memimpin dan ikut ambil bagian, karena toh mereka nanti akan menjadi kayak tadi Via bilang, mereka itu generasi masa depan gitu ya, yang harus terlibat sejak awal dan sedini mungkin sehingga mereka siap nanti ketika mereka harus menggantikan para pemimpin yang sebelumnya. Ya, oke ya teman-teman. Memang itulah kenyataannya ya. Kalau aku lihat di gereja-gereja, khususnya generasi yang mungkin sudah berusia ya, di atas Gen Z gitu, mereka juga pengen tampil sebenarnya. Tapi akhirnya nggak menarik Gen Z yang lain gitu, karena yang buat menarik Gen Z ya generasi mereka sendiri gitu, atau setidaknya generasi satu tingkat di atasnya. Aku ada pernah lihat satu komunitas gitu, yang tampil di depan layar tuh selalu generasi-generasi yang sudah old gitu, baby boomers gitu. Ya betul sih, secara pengalaman, secara pengetahuan mereka di atas gitu ya, pengetahuan mereka, dan bahkan kalau secara studi gitu juga, studi mereka juga sudah tinggi. Tapi bagaimanapun untuk menjangkau Gen Z ya perlu talent-talent Gen Z itu sendiri gitu. Alangkah lebih baiknya ada kolaborasi nih di dalamnya gitu. Jadi yang mungkin baby boomers atau orang-orang yang lebih berpengalaman bisa beri masukan, ini isinya harus begini, alangkah baiknya skripnya itu begini, pembahasannya begitu, tapi yang tampil di depan layar ya Gen Z gitu, supaya lebih interaktif juga, supaya lebih menarik juga, itu sih. Ya. Ya benar, setuju dengan Kak Rey. Karena kayak saya sendiri nih, saya juga kan pelayanan sekarang di gereja gitu ya, ditempatkan di Gen Z gitu, di remaja gitu ya. Nah, mereka itu maksudnya saya tidak melihat dari sisi gerejanya, cuman banyak sekarang anak-anak Gen Z itu yang kayak kehilangan kayak, kamu nggak ibadah yud ya gitu ya, kalau kita tanya nggak ibadah yud ya, nggak, males, ibadahnya saklek gitu. Jadi tiap minggu gitu aja saklek terus, maksudnya pembukaan ini gitu ya. Jadi kayak banyak mereka yang akhirnya kayak ngapain sih ibadah gitu, saklek banget gitu, maksudnya mengharuskan harus begini gitu ya. Memang gak salah, itu kan tergantung maksudnya gereja masing-masing. Tapi kalau ngelihat perkembangan mereka gitu, sekarang akhirnya mereka terhilang gitu, nganggap aduh ngapain sih, membosankan gitu. Mending sekarang baca-baca aja konten di media sosial. Udah kan sering anak-anak muda gitu, ya ini loh, baca aja di media sosial, udah banyak firman Tuhan, udah banyak yang share gitu ya. Jadi gereja harus lihat dari sisi ininya gitu ya, jangan memaksakan seperti Ibu Yulia bilang, yang dulu kami kan dulu begini, nggak boleh kita paksakan di zaman sekarang gitu. Ya. Balik ya, setiap kali membicarakan generasi di bawahku, ini generasi aku harus minta maaf ke kalian gitu ya, karena seringkali kami tanpa sadar sudah menjadi penghalang gitu untuk anak-anak di bawah usia kami untuk maju, karena kami merasa kami yang paling bisa, kami yang paling pinter, kami yang paling tahu gitu ya, sehingga sulit memberi kesempatan kepada generasi di bawahnya untuk bisa naik gitu ya, untuk bisa maju. Iya. Oke ya teman-teman, tadi Agas sebetulnya sudah angkat tangan tapi buffering duluan. Ya, sering yang menjadi penghambat itu bukan dari dia angkat tangan untuk mau pergi soalnya. Iya, pamitan berarti. Ya, aku mau tadi nanggepin apa yang Ibu Yulia sampaikan gitu. Penghambat kemajuan gereja terkadang bukan Gen Z yang nggak mau datang, tapi dari gereja itu sendiri. Gerejaku sendiri pergumulannya juga sama gitu. Gerejaku pergumulannya adalah hamba Tuhannya papaku sebagai gembala dan mamaku ibu gembala gitu ya. Itu juga ya bagaimanapun
tentu punya tata kelola ibadah yang saklek itu juga, doa dengan liturginya gitu. Sedangkan aku untuk menjangkau anak muda ya tentu nggak selalu seperti itu, khususnya kalau untuk persekutuan di luar hari Minggu ya. Kalau di hari Minggu mungkin boleh kita saklek gitu, tapi kalau di luar hari Minggu aku ajak mereka sebatas sharing gitu juga sesekali gitu. Jadi perlu variasi-variasi seperti itu sih gitu untuk menekankan, bahkan mungkin nobar gitu, nonton bareng mungkin film rohani atau film-film yang relate. Kalau di sekarang lagi film viral tuh Kuasa Gelap, nah itu bisa nih kita jadi list gitu untuk boleh nonton bareng, terus kita soroti nih bagaimana Kristen memandangnya, apalagi POV dari film Kuasa Gelap kan Katolik tuh, jadi masih ada relate-nya nih. Nah ini Gen Z bisa kita ajak nih bagaimana kita memandang sih tentang Kuasa Gelap, kita ajak diskusi setelah nonton film dan segala macamnya. Itu kan salah satu strategi ya untuk menjangkau Gen Z juga gitu. Ya. Benar banget. Jadi pelayanannya itu nggak di hari Minggu aja ya berarti ya Kak Rey ya, tapi di setiap hari. Ya meskipun kita selaku manusia makhluk sosial, kita butuh bertatap muka, kita butuh berjabat tangan, bersalaman gitu ya dalam saling menguatkan, melayani satu dengan yang lain. Tetapi pelayanan secara rohani itu juga secara online itu juga perlu gitu ya. Jadi kita sebutnya pelayanan hybrid. Online iya, onsite pun juga iya gitu ya. Dan pelayanan secara online ini bukan hanya sekadar live streaming ibadah ya, tapi kita juga bisa membuat satu kelompok-kelompok online gitu ya. Salah satunya Sabda nih, Sabda membuat satu kelompok PA bareng gitu ya. Dan itu luar biasa, kita bisa saling share bagaimana kita memperdalam Alkitab gitu ya. Kita semakin mengenal Allah secara online. Saya tidak bertemu secara langsung, tapi secara online kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Jadi ini kapan anak Gen Z akan ambil bagian dalam apa namanya kepemimpinan di gereja? Sudah mulai mempersiapkan diri enggak? Kan enggak bisa ujuk-ujuk gitu ya, nggak bisa tiba-tiba jadi pemimpin. Kalian kan harus persiapan, kalian harus uji coba, kalian harus punya banyak bekal gitu ya untuk menjadi pemimpin. Kalian sudah mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin enggak? Gimana caranya? Sudah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya betul. Iya, menarik. Persiapan memang harus dilakukan sekarang ya, dari sekarang. Apalagi kita ya, ada yang Gen Z, ada yang milenial, itu ya kita persiapkan sekarang. Gitu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Oke, ini waktu terus berjalan, jam 8, hampir 1 jam, walaupun banyak kepotong hal-hal teknis dari tadi ya. Tapi ya kiranya tidak mengurangi sukacita kita, dan teman-teman di rumah yang menyimak juga dapat menyimak dengan baik. Nanti rekamannya pasti akan ada 2 part gitu ya, karena kepotong tadi. Jadi teman-teman boleh nyambung dari part sebelumnya kalau hanya nonton part ini ya. Part sebelumnya karena membahas di awal-awal tadi kita mengenal Gen Z dan karakteristiknya, jadi silakan disimak 2 part ini. Nah, untuk terakhir teman-teman, sebelum kita berpisah, boleh teman-teman berikan closing statement-nya. Oke, closing statement dari aku ya, sebagai generasi Gen Z, aku dan juga teman-teman yang ada di rumah gitu ya, tetap semangat, tetap energik gitu ya, tetap semangat, tetap energik, dan satu aja sih yang aku tekankan, maksudnya dengan segala kemampuan yang kita kalian miliki, saya miliki sekarang, mari terus mau bertumbuh, semakin berkembang nih, kan udah berkembang di dalam dunia pekerjaan apa, juga terus mau terlibat di dalam pelayanan ke gereja, iman juga harus selalu bertumbuh itu. Terima kasih. Amin. Dariku ya, teman-teman. Nah, Gen Z adalah generasi yang bakal memimpin di masa depan. Jadi, sebisa mungkin kita siapkan dari sekarang. Generasi yang di atas Gen Z, ya, Gen Y, milenial, baby boomers, dan semua generasi-generasi yang di atas, mari kita siapkan Gen Z ini dengan baik gitu. Kerohanian mereka, mental mereka, mari kita persiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang baik, yang percaya Tuhan tentunya, yang taat akan firman Tuhan, supaya kita nanti di generasi ke depan juga
melihat gen selanjutnya yaitu gen alpha juga lebih siap juga. Gen alpha dapat dipersiapkan dengan baik melalui gen C ini. Nah, silakan Agas. Oke, closing statement singkat saja untuk teman-teman Gen Z, baik yang menonton rekaman saat ini saat live maupun yang nanti di arsipnya. Pesanku tetap semangat, ya, tetap semangat dan terus menjadi tongkat estafet dalam pertumbuhan gereja, terus kobarkan semangatmu dalam melayani Tuhan, dan gunakan teknologi untuk kemajuan gerejamu. Ya, Nice. aku ya. Selamat, Bu. Ya, aku mewakili generasi baby boomers nih. Aku mau mengajak teman-teman dari baby boomers untuk memberi komitmen. Komitmennya apa? Komitmen untuk menolong generasi Z untuk maju. Menolong mereka mempersiapkan diri menjadi pemimpin supaya gereja memiliki masa depan. Kami dari baby boomers yang sangat ingin gitu ya, anak-anak Gen Z itu betul-betul dijangkau oleh Tuhan dan mereka menggantikan kami generasi yang sudah tua ini untuk ambil bagian dalam pelayanan. Jadi komitmen aku ingin memperlengkapi anak-anak Gen Z untuk terus memiliki ilmu, memiliki iman, memiliki kecerdasan, dan memiliki bijaksana yang dari Tuhan supaya kalian bisa memimpin generasi masa depan, gereja masa depan. Ya, nice. Oke, thank you teman-teman, thank you Bu Yulia, thank you Via, thank you Agas sudah menemani aku ngobrol malam hari ini, dan kita ketemu lagi minggu depan ya, di hari yang sama, di jam yang sama, hari Selasa jam 7 malam di akun yang sama Sabda Resources untuk kita ngebahas topik yang baru lagi, generasi selanjutnya setelah Gen Z, yaitu Gen Alpha. Oke, teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Kita tutup diskusi kita dengan doa juga tentunya. Agas boleh memimpin kita dalam doa? Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama melakukan sharing ya Tuhan Yesus terkait generasi Z ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk generasi yang baru ini ya Bapa, kiranya dapat Engkau pakai ya Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu di kemudian hari ya Tuhan Yesus. Berikan mereka hati yang mau melayani-Mu ya Tuhan Yesus, mampu melakukan kolaborasi dengan generasi-generasi sebelumnya dan juga sesudahnya ya Tuhan. Kiranya semakin luas lagi ya Bapa pelayananmu di muka bumi ini dan nama-Mu semakin dipermuliakan ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk negara kami, untuk bangsa kami ini ya Bapa, dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami rindu bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.